selamat datang di podcast Sastra Sejarah. Jadi di sini aku mau bertanya-tanya seputar karya sastra dan langsung bertanya kepada penulisnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Intan. Aku mahasiswa semester 8 jurusan Sastra Indonesia di Universitas Papua. Sedikit bertanya, boleh? Boleh. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih awal mula kakak memulai karir sebagai penulis? Oke, awal mulanya bagaimana berkarir menjadi seorang penulis ya? Itu dari sebetulnya pada saat ayahku meninggal, itu aku merasakan aku harus ada sesuatu untuk melampiaskan emosiku. Tuh. Jadi ayahku tuh meninggal 2015 pada saat aku SD kelas 6 ya kalau nggak salah. Pada saat seminggu aku sedang ujian saat itu. Terus saya meninggal, terus di situ tuh aku kayak kita manusia kan pertarungan emosinya kuat banget ya. Kadang mood, kadang enggak, kadang emosinya nggak karuan gitu. Terus pada saat itu akhirnya aku mulai mengambil kertas, terus aku tumpahin aja apa yang aku pikirin saat itu aku tuangin. Misalkan kayak apa aja, kayak misalkan aku kangen ayahku, aku tulis semuanya di situ, apa yang aku rindukan, apa yang aku rasakan, aku tulis sampai akhirnya pada saat SMP aku bisa mengolah tulisan-tulisan itu menjadi puisi. Terus karena aku suka nulis puisi, terus juga aku waktu itu tuh aku belum kenal namanya aplikasi Wattpad, aplikasi penulisan gitu. Terus aku tuh nulis satu buku, itu tuh isinya cerita yang ingin aku tulis. Terus temanku baca kan, dia bilang, kenapa lu nulisnya di sini dah? Mending lu ini aja, nulisnya di Wattpad. Apa tuh Wattpad? Ini loh, dilihatin. Wattpad tuh kayak gini, dia tuh ada buku bacaan apa aja lah gitu. Lu tinggal pilih aja, lu mau nulis juga bisa, nggak usah kayak nyanyikan segala macam gitu. Besoknya aku bener-bener langsung nulis, aku langsung salin cerita yang aku tulis di buku itu. Aku salin langsung ke Wattpad, dan alhamdulillah saat itu antusiasnya dari pembaca cukup baik gitu. Sampai akhirnya ada di Wattpad itu ada cerita pertama, cerita kedua, sampai cerita ketiga kalau tidak salah, itu dipostingnya di Wattpad. Sampai akhirnya pada saat aku masuk ke perkuliahan, sebenarnya aku tadinya gak mau ke sastra tapi karena aku awalnya di Unpad itu aku cuma pelampiasan. Orang-orang tuh nggak nanya, kan aku GPR ya, pengennya GPR karena aku nggak masuk ke universitas yang aku pengen. Karena orang-orang biar nggak nanya kayak sibuk apa sekarang gitu, ya udah aku kuliah aja sama Unpad, ambil jurusan sastra Indonesia gitu. Ternyata di sastra Indonesia betul-betul kayak kok aku nyaman ya, aku enjoy gitu. Dan akhirnya aku mulai nulis novel di semester 1, terbitnya di semester 3 terbit novel pertama, kemudian semester 4 aku mulai nulis lagi, semester 5 terbit gitu. Karena novel 1 terbit, novel 2 terbit, sampai akhirnya aku alhamdulillahnya ada diundang ke sekolah-sekolah untuk badan novel dan lain sebagainya. Dari dua novel yang kakak tulis, itu novel apa sih yang paling berkesan? Novel yang paling berkesan buat aku ya, yang novel kedua. Kenapa tuh kak? Karena novel itu tuh aku belajar dari kesalahan-kesalahanku di novel pertama. Jadi misalkan kayak di novel pertama aku masih gak serius nih, misalkan di novel kedua aku mulai serius. Kata bahasanya di novel pertama masih amburadul nih, di novel kedua aku mulai jadi kesalahan-kesalahan yang ada di novel pertama aku mulai benahi, aku mulai bebenah di novel kedua. Dan juga mulai angkat tema-tema isu-isu yang memang relate gitu di novel kedua. Kan dia membahas tentang perasaan perempuan, segala macam, hubungan toksik, dan itu banyak banget kan terjadi di lingkungan kita. Jadi kayak aku mulai angkat tema-tema yang relate gitu sama kehidupanku. Dan juga dari mulai aku menyusun cerita itu tuh benar-benar kayak pakai hati banget gitu. Jadi benar-benar ceritanya itu mengalir dengan bahasaku sendiri. Kemudian juga aku berusaha bagaimana menciptakan keindahan tulisan sastra di dalamnya dan keseriusanku dalam mengerjakan novel itu. Jadi kayak benar-benar di novel kedua tuh aku serius gitu untuk mengerjakannya,
makanya itu termasuk karya yang menurut aku paling gak akan mungkin aku lipatkan gitu ya, dari mulai karakter tokohnya, penceritaannya, endingnya, sampai teman-temanku yang baca tuh mereka kayak ini endingnya masih gantung ya, itu bukan gantung, tapi itu aku berusaha biar kalian sendiri yang menuangkan sebenarnya endingnya seperti apa sih gitu. Jadi aku nggak membatasi pikiran kalian endingnya harus set ending, endingnya harus happy ending, tapi terserah kalian endingnya mau kalian nanti si tokohnya kira-kira bahagia atau sedih, itu terserah kalian kayak gitu. Terus kalau yang lainnya, aku lagi nulis novel ketiga juga. Jadi novel ketiga ini Dongeng Ibu Kala Saja judulnya. Dan di sini ini aku berusaha masukin unsur-unsur apa ya, di kita tuh kan lagi marak banget kayak kemiskinan tuh lagi merajalela banget kan, keluarga yang kurang harmonis dan lain sebagainya. Jadi aku mulai masukin, dari judulnya kan wartawan kayak gitu. Jadi aku mulai beranjak dari cerita-cerita yang romansa ke cerita-cerita yang lebih masuk kepada kehidupan keluarga gitu. Apa yang memotivasi kamu untuk menceritakan ini tersebut? Oke, berarti kan merujuk pada novel pertama dan kedua ya. Yang memotivasi adalah lingkungan sekitarku. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, kemudian apa yang aku rasakan di lingkungan sekitarku, banyak kayak kejadian-kejadian yang akhirnya itu menjadi daya tarik tersendiri untuk aku dapat menulis gitu. Karena kan orang-orang tanya ya, kok bisa sih kayak semester 3 nerbitin novel, kemudian selanjutnya 1 tahun kemudian nerbitin lagi. Sebenarnya gampang aja, tinggal kita peka sama lingkungan aja gitu. Jadi yang memotivasi lebih kepada apa yang ya lingkungan, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Next, yang ketiga, bagaimana cara kakak mengembangkan ide untuk karya, tips itu seperti apa? Oke, bagaimana mengembangkan ide? Jadi misalkan kamu pengen bercerita tentang apa nih, misalkan tentang anak kuliahan, cara mengembangkan idenya tuh balik lagi, kamu tuh harus punya kerangka, namanya kerangka si novel itu sendiri. Misalkan kayak kamu tulis aja apa dulu, gak usah kita bahas teoritis segala macam, kamu tulis aja dulu, oh saya mau tulis tentang anak kuliahan yang bernama bla bla bla, kemudian saya ingin tokohnya nanti mengalami konflik seperti ini, terus saya ingin bla 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 bla, jadi lakukan. Tapi kita nggak bisa dong cuma kayak gitu doang. Kita tambahkan lagi, misalkan ternyata pada saat kamu perjalanan ke kampus, kamu melihat seorang mahasiswa yang membantu nenek-nenek misalkan sedang kelaparan, kemudian dia memberikan buah misalkan gitu. Terus pada saat perjalanan ke kampus, mungkin kamu melihat ada kecelakaan dan lain sebagainya, kamu masukin aja unsur-unsur seperti itu yang akhirnya membuat novel kamu tuh menjadi gitu dan menjadi lebih relatable gitu. Jadi kayak cara kamu kembangin, yang pertama kamu harus punya kerangka dari novelmu itu agar tidak kemana-mana dan tetap sejalur. Terus yang kedua adalah kamu lebih peka lagi terhadap lingkungan, karena banyak sekali ide-ide yang muncul dari lingkungan sekitar kita. Contohnya misalkan siapa ya, ada penulis-penulis yang memang dia punya waktu-waktu tertentu untuk dapat mengembangkan idenya. Misalkan NH Dini itu ketika dia mau nulis, dia itu harus nulis di sekitar jam 3-an malam sampai dengan pagi. Jadi itu langsung idenya tuh ngalir gitu aja, karena kita harus punya waktu-waktu khusus untuk kita tuh santai dalam menulis. Kalau aku misalkan kayak habis subuh gitu, terus misalkan kayak kamu misalkan malam hari atau gimana gitu, jadi sediakan waktu yang enjoy ya, waktu kayak kita dapat inspirasi. Ini yang terakhir kak, pertanyaannya apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menciptakan karya? Oke, tantangan terbesarnya itu tentu adalah bagaimana kita menentukan target pasar ya. Jadi kalau buat aku, menulis itu sebenarnya mudah dan menuangkan ide itu sebenarnya mudah. Tapi bagaimana karya itu yang aku niatkan untuk aku menyebarkan kebaikan itu bisa memanjat atau menjembatani ke orang-orang seperti apa, itu yang buat aku sih sebenarnya tantangan terbesarnya sampai saat ini yang buat aku belum terpecahkan adalah aku
menemukan target pasar yang pas atau menemukan segmen pembaca yang betul-betul mereka ingin membaca karya buku. Oke Kak, terima kasih banyak atas apa yang Kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Iya. See you. Dan